Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu kedua bulan Maret kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Yuta, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Prajurit Koarmada 2 berhasil meraih prestasi pada Karate International Open Championship Castle Cup 3 tahun 2024 dan Relay Mix 400x4. Dalam rangka kejuaraan Karate International Open Championship Castle Cup 3 tahun 2024 yang dilaksanakan sejak Kamis 29 Februari sampai dengan Sabtu 3 Maret 2024, kontingen Karate Koarmada 2 berhasil mengukir prestasi dengan meraih juara umum 2 kategori TNI Polri, serta meraih beberapa medali di antaranya. Kategori TNI Polri sebanyak 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, dan untuk perolehan medali kategori Open 7 emas, 7 perak, 13 perunggu, bertempat di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara. Sementara di tempat yang berbeda, Serdabek Aulia Insanul Ansori yang berdinas di Dismat Bek Koarmada 2 yang saat ini BKO di Dinas Penerangan Koarmada 2 bersama tim binaannya berhasil meraih juara pertama dalam perlombaan Relay Mix 400x4 yang diselenggarakan oleh One More Meal yang berkolaborasi dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Timur, bertempat di lapangan Tor, Gor Pancasila, Surabaya. Menjelang serah terima jabatan, Pang Koarmada 2 laksanakan tradisi inspeksi kapal perang dan pembacaan memorandum. Menjelang serah terima jabatan, Pang Koarmada 2 Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCRMP yang akan diserahkan kepada Laksda TNI Ariantio Condrowibowo melaksanakan inspeksi kapal perang atau Admiral Inspection. Menggunakan KRI Scholar 871, keduanya berkeliling meninjau kondisi sejumlah kapal-kapal perang yang ada di Komando Armada 2 Surabaya, bertempat di Dermaga Madura, ujung Koarmada 2 Surabaya. Usai melaksanakan Admiral Inspection, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCRMP bersama Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo melaksanakan pembacaan memorandum untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan Koarmada 2 yang telah dilaksanakan agar dapat digunakan sebagai bahan dalam pembinaan Koarmada 2 selanjutnya yang dihelat di ruang rapat Pang Koarmada 2 ujung Surabaya. Sukses dalam Latma Milan 2024, KRI Sultan Iskandar Muda 367 tiba di Belawan. Sementara dalam Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil, KRI Diponegoro 365 sukses selenggarakan Current and Future MTF Unifil Operation Discussion. KRI Sultan Iskandar Muda 367 di bawah komando Komandan KRI yang juga menjabat sebagai Dan Satgas Latma Milan 2024 TNI Angkatan Laut, Letko Laut Pelaut Muhammad Fuad Hasan SEMMDS telah kembali memasuki wilayah kedaulatan NKRI dan tiba di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan untuk melaksanakan perawatan dan bekal ulang di Belawan sebelum melanjutkan pelayaran kembali ke Pangkalan Surabaya. Pasca menyelesaikan tugas dan misi mengikuti latihan berskala internasional Latma Multilateral Naval Exercise Milan 2024 di Visakhapatnam, India. Sementara di tempat yang berbeda, KRI Diponegoro 365 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Current and Future MTF Unifil Operations Discussion yang dipimpin langsung oleh MTF Commander Redem Dirk Gardner dengan diikuti oleh peserta dari seluruh komponen yang berbeda di bawah MTF, yaitu staf MTF di MTFC Coast N1 dan beberapa staf lain, Naval Equipment and Training Center Commander, beserta beberapa staf dan kapal-kapal CTF 448 yang diwakilkan oleh BNS Shangram dan KRI Diponegoro Indonesia, bertempat di Pelabuhan Nomor 4, Beirut, Lebanon. Sebagai tempat mengembangkan diri, Pang Koarmada 2 resmikan gedung perpustakaan. Sebagai tempat untuk terus mengembangkan diri baik secara pribadi maupun profesional, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCRMP meresmikan gedung perpustakaan dan penambahan ruang transit VVIP Koarmada 2 ujung Surabaya.
Dalam sambutannya, Pangko Armada 2 menyampaikan bahwa perpustakaan bukan hanya tempat untuk menyimpan buku, tetapi juga merupakan sarana untuk menginspirasi, mendidik, dan membuka wawasan. Dengan memiliki perpustakaan yang lengkap dan nyaman, akan memberikan akses kepada anggota untuk terus belajar mengembangkan keterampilan dan meningkatkan profesionalisme. Jaga kebugaran tubuh, Pangko Armada 2 dampingi Pangko Armada RI olahraga bersama prajurit Jalasena. Guna menjaga kebugaran tubuh, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP bersama Ketua Daerah Jalasena Sri Armada 2 Nyonya Kiki Denny Hendrata mendampingi Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM bersama Ketua Gabungan Jalasena Sri Armada RI Nyonya Yayuk Heru Kusmanto melaksanakan olahraga bersama prajurit Jalasena dan PNS Koarmada 2, sekaligus penyerahan hadiah kepada para prajurit yang telah meraih prestasi dalam kejuaraan Karate International Open Championship Castle Cup 3 dan kejuaraan tinju SBCC tahun 2024 bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2, Ujung, Surabaya. Diketahui bahwa atlet Karate Koarmada 2 berhasil meraih prestasi gemilang dengan mendapatkan 13 medali emas, 12 medali perak, 15 medali perunggu, sementara atlet tinju Koarmada 2 berhasil mendapatkan 3 medali emas dan 1 medali perak, serta penghargaan lulusan terbaik kursus CSA di Australia. Tongkat Komando Pangko Armada 2 resmi dipegang Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo. Roda mutasi jabatan Pangko Armada 2 kembali bergulir. Jabatan Pangko Armada 2 resmi diserah terimakan dari Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP kepada Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM bertempat di Dermaga Madura Ujung Koarmada 2 Surabaya. Dalam sambutannya, Pangko Armada RI menyampaikan serah terima jabatan berkaitan erat dengan proses pembinaan personel yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan tentunya dengan tujuan agar dari waktu ke waktu kinerja dalam organisasi semakin baik dan dapat menunjukkan eksistensi serta perwujudan performa organisasi yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan. Armada 2 menggelar tradisi farewell dan malam pisah sambut bagi pejabat lama dan pejabat baru Pangko Armada 2. Komando Armada 2 menggelar tradisi farewell untuk mengantarkan pejabat lama Pangko Armada 2, Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP dan Nyonya Kiki Denny Hendrata dan menyambut pejabat baru Pangko Armada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo beserta Ketua Daerah Jalasena Sri Armada 2, Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo, oleh ribuan prajurit dan PNS Koarmada 2 yang diawali dengan penyerahan simbol cakra dari Laksda TNI Denny Hendrata kepada Pangko Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2, Ujung, Surabaya. Setelah pelaksanaan tradisi farewell, Koarmada 2 juga menggelar acara malam pisah sambut dalam rangka melepas pejabat lama dan memperkenalkan pejabat baru Pangko Armada 2 kepada seluruh pangkotama wilayah Surabaya, bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Pangko Armada 2 memberikan santunan kepada keluarga korban KRI Nanggala 402. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo bersama Ketua Daerah Jalasena Sri Armada 2, Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo mendampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi, Nyonya Evi Agus Subianto, memberikan tali asih kepada 10 orang perwakilan Warakauri dan 53 orang anak yatim KRI Nanggala 402 dalam rangka peringatan HUT ke-60 Dharma Pertiwi bertempat di Perumahan Awak KRI Nanggala 402, Desa Kedung, Kendo. Sejalan dengan hal tersebut, Pangko Armada 2 bersama Ketua Daerah Jalasena Sri Armada 2 mendampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi sebelumnya telah memberikan tali asih secara langsung kepada keluarga dan korban pesawat Bonanza dan secara vikon kepada anak yatim dari almarhum Kopka Dwi Prasetyo, korban kecelakaan saat latihan di Banyuwangi, bertempat di Base Ops Lanudal, Juanda.
Irko Armada 2, Laksma TNI Eriawan SEMA mewakili Pangku Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mengikuti exit briefing Panglima Komando Armada RI melalui video conference yang berlangsung di gedung PCA Koarmada 2, Surabaya. Exit briefing yang dilaksanakan tersebut secara terpusat bertempat di Mako Koarmada RI dan dipimpin langsung oleh Pangku Armada RI, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM, yang diikuti oleh seluruh pejabat dari jajaran Koarmada 1, 2, dan 3. Prajurit Koarmada 2 bersama pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, PU Bina Marga, serta masyarakat sekitaran bantaran Sungai Kalimas turut membersihkan sampah di aliran sungai dan bantaran Sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 8 Maret 2024. Bakti sosial berupa bersih-bersih Sungai Kalimas dan pembagian sembako yang dipimpin langsung oleh Dansat Kopaska Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Sadarianto STM Han, ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-62 Kopaska yang jatuh pada tanggal 31 Maret mendatang. Kasko Armada 2, Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CRMP mewakili Pangku Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri upacara gelar operasi penegakan dan penertiban dan operasi justisi polisi militer tahun anggaran 2024 yang diikuti 10.000 personel terdiri dari pasukan gabungan POM TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan pasukan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, BRIMOB, serta PNS dengan mengambil tema melalui operasi Gaktif dan Justisi tahun 2024, polisi militer siap meningkatkan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit TNI guna mewujudkan TNI prima menuju Indonesia maju. Dipimpin oleh Kasgartop 3 Surabaya, Brigjen TNI Marinir Agung Trisnanto, bertempat di lapangan Jenderal Ahmad Yani, Kodam 5 Brawijaya. Setelah menghadiri upacara Gaktif dan operasi justisi polisi militer, Kasko Armada 2 mewakili Pangku Armada 2 memimpin peresmian pos pengamanan aset Puskopal Koarmada 2 dan pengobatan gratis bertempat di Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Panglima Komando Armada 2, Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo didampingi Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 2, Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo menghadiri upacara serah terima jabatan Pangku Armada RI yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla, bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jalan Gunung Sahari nomor 67, Jakarta Pusat, Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan tersebut, jabatan Panglima Komando Armada Republik Indonesia resmi diserah terimakan dari Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM kepada Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP. Asrena Pangku Armada 2, Kolonel Laut Pelaut Dovir mewakili Pangku Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo serta prajurit Koarmada 2 mengikuti entry briefing Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Denny Hendrata SEMM CRMP secara video conference bertempat di gedung PCA Koarmada 2, Surabaya, Jumat 8 Maret 2024. Entry briefing kali ini merupakan perkenalan pejabat baru, penyampaian isi misi dan rencana ke depan dari Laksdia TNI Denny Hendrata yang baru saja melaksanakan sertijab sebagai Panglima Koarmada RI menggantikan Laksdia TNI Heru Kusmanto di lapangan Arafuru, Mako Armada RI, Jakarta. Pangku Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mengikuti rapat staf dan komando Koarmada RI tahun 2024 dalam rangka menyelaraskan program kerja Koarmada RI tahun anggaran 2024 beserta jajarannya dengan kebijakan dan prioritas Panglima TNI dan Kasal yang dipimpin langsung oleh Pangku Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP bertempat di Gedung Matjan Kumbang, Mako Koarmada RI, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Di tempat yang berbeda, para komandan satuan dan kepala dinas Koarmada 2 mengikuti Rasko Koarmada RI secara vikon bertempat di Gedung Puskodal Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jual Veva, Jaya Mahe.